Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sering bertanya di dalam hati kita, apakah benar kisah-kisah yang menceritakan bahwa ada orang ditawan oleh jin. Maka pada kesempatan ini saya akan sedikit membacakan hadis asar yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Lail. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Abi Lail anna rajulan min qaumihi minal ansar kharaja yusalli ma'a qaumihi al-isya'a fasabatu al-jinnu fafukita. Diceritakan dari Abdurrahman bin Abi Lail bahwa ada seorang lelaki dari kaumnya, yakni dari kaum Ansor, keluar untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Namun dia malah justru ditawan oleh jin sehingga dia hilang. Mendengar berita kehilangan tersebut, fantolakot imra'atuhu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Istrinya langsung melaporkan hal tersebut kepada sahabat Umar bin Khattab. Faqasat alaihil qisata, dan dia menceritakan tentang suaminya yang hilang. Fasa'ala anhu Umar qaumahu. Artinya dia menceritakan itu mungkin dia mau menikah lagi karena dia kehilangan suami. Akhirnya sahabat Umar ini bertanya pada kaumnya, pada kaum lelaki yang hilang tersebut. Faqalu na'am kharaja yusallil isya'a fafukita. Benar wahai Amirul Mukminin, lelaki itu memang keluar ingin sholat isya berjamaah, tapi malah justru hilang. Akhirnya setelah Sayyid Umar ini bertanya pada kaumnya, fa'amaroha antarob bahasa arba'a sinina. Maka Sayyid Umar ini memerintahkan kepada istrinya untuk menanti selama 4 tahun. Artinya tidak boleh menikah lagi, tidak boleh menikah dulu selama 4 tahun, ditunggu dulu selama 4 tahun ini kira-kira pulang atau tidak. Falamma madot al-arba'u sinina atadhu fa'ahbaratu fa'asa'ala qaumahu. Kemudian setelah 4 tahun berlalu, wanita itu kemudian sowan lagi kepada Sayyid Umar. Fa'abarathu fa'asa'ala qaumahu. Dan istrinya tersebut ini menceritakan bahwa suaminya belum pulang selama 4 tahun tersebut. Fasa'ala qaumaha. Kemudian untuk mentahqiqkan cerita wanita tersebut, untuk lebih memperjelas apakah benar yang diceritakan istrinya tersebut, Sayyid Umar bertanya kembali kepada kaumnya, apakah benar sudah pulang atau belum. Faqalu na'am, dan kaumnya pun berkata, na'am, belum pulang wahai Amirul Mukminin. Setelah itu fa'amaroha antatazawaja fatazawajat. Setelah ternyata ceritanya itu benar bahwa suaminya belum pulang, Sayyid Umar memerintahkan istrinya tersebut, istri lelaki yang hilang tersebut, untuk menikah lagi, diperbolehkan untuk menikah lagi setelah 4 tahun menunggu tidak pulang. Setelah menikah, faja'a zaujuha yukhosimu fidzalika ila Umar bin Khattab. Ternyata setelah dia menikah, suaminya yang hilang selama 4 tahun tersebut ini kembali. Melihat begitu kembali, ternyata istrinya sudah menikah lagi, dan itu karena perintah dari hukum yang telah diberikan Sayyid Umar. Maka suaminya yang pertama tadi, yang hilang tadi, langsung marah-marah kepada Sayyid Umar, marah-marah ke Sayyid Umar karena istrinya diperbolehkan untuk menikah lagi. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyid Umar pun menjawab kemarahan lelaki tersebut dan bertanya, dan berkata, yaqibu ahadukum azamat tawil la ya'lamu ahluhu hayatahu. Nah, kamu pergi sudah sangat lama sekali, dan istrimu tidak tahu apakah kamu masih hidup atau tidak. Lelaki tersebut akhirnya terus menjawab, faqala lahu inali udron ya Amirul Mukminin. Lelaki itu terus menjawab Sayyid Umar,
semua ini ada alasannya wahai Amirul Mukminin. Saya hilang itu bukan semata-mata menghindari apapun, tapi karena memang saya ada alasan. Qala wa ma adruka. Terus kemudian Said Umar bertanya, apa udurmu, apa alasanmu kok sampai 4 tahun hilang tidak ada kabarnya? Qala kharajtu usolil isya'a fasabatni al jinnu. Kemudian lelaki itu menjawab, saya keluar sholat isya. Setelah saya keluar sholat isya, tiba-tiba ada jin yang menawanku. Falabistu fihim zamanan tawilan. Kemudian aku berada di alam jin pada zaman yang sangat lama, yakni 4 tahun. Faghazahum jinun mukminun. Setelah itu ada jin mukmin yang memerangi jin-jin yang menawanku, yakni jin-jin kafir. Ternyata yang menawan lelaki tersebut adalah jin kafir. Dan jin kafir tersebut ini diperangi oleh jin-jin mukmin. Auqala muslimun saka saidun. Ini artinya rawinya masih ragu apakah dulu ceritanya dengan menggunakan kata mukmin atau muslim, tapi esensinya sama. Setelah itu jin-jin mukmin memerangi jin-jin kafir yang menawanku, dan faqataluhum fadoharu alaihim. Dan setelah itu jin mukmin ini mendapatkan kemenangan. Fasabau minhum sabaya. Dan dari kemenangan tersebut jin-jin mukmin ini menawan dari jin-jin yang kafir. Fasabauni fima sabau minhum. Dan aku termasuk tawanan dari jin-jin mukmin tersebut. Faqalu. Dan jin-jin mukmin itu berkata, naroka rajulan musliman wala yahilu lana saifuka. Aku melihat kamu itu seperti orang yang Islam, dan kami tidak halal untuk menawanmu kalau kau benar Islam. Kemudian fakhayyuruni bimal bainal muqami wa bainal kufuri ila ahli. Kalau kamu Islam, maka aku memberikan pilihan padamu untuk menetap bersama kami di alam jin ini, dan di antara kembali ke keluargamu. Akhirnya lelaki itu menjawab, fatartu al-kufula ila ahli. Aku memilih untuk kembali ke keluargaku. Fa'akbalu ma'i. Dan akhirnya lelaki itu dilepaskan. Amma bilaili falaysa yuhadisuni. Dan di malam harinya jin-jin mukmin tersebut tidak lagi berbicara dengan lelaki tersebut. Wa amma binahari fa'isaru rikin atsba'uha. Dan pada waktu siang hari ada angin besar, kemudian aku mengikutinya hingga kembali ke rumah. Faqala. Kemudian Umar bertanya kembali pada lelaki tersebut setelah bercerita panjang lebar. Kemudian Said Umar bertanya kembali. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, fama kana ta'amuka fihim. Penasaran Said Umar dengan kehidupan yang ada di alam jin. Fama kana ta'amuka fihim. Apa yang kamu makan di alam jin? Qala al-fulu wa malam yadzkurismullahi alaih. Di sana saya makan kacang-kacangan, kacang full. Full itu ya sejenis kacang-kacangan. Dan setiap perkara yang tidak disebut nama Allah ini dimakan oleh jin. Apapun yang tidak disebut nama Allah, 99 yang tidak disebut nama Allah, maka di situ aku makan. Makanan-makanan yang ketika kita makan juga tidak disebut nama Allah, itu juga nanti dimakan oleh jin. Qala, terus bertanya lagi, qala fama kana sarbuka fihim. Dan apa yang kamu minum di sana? Terus dijawab oleh lelaki tersebut al-jadaf. Qala Qatadah mengatakan, sahabat Qatadah, wal jadaf mala yughmaru minasarab, yakni minuman yang tidak ditutup. Seperti yang riwayat hadis yang ada kan ya. Hadis-hadis ini juga ada hadisnya yang di atas ini. Setiap perkara yang kita makan tidak disebut nama Allah atau kemudian yang tidak disebut nama Allah, maka akan menjadi makanan jin. Dan setiap minuman yang tidak ditutup dengan setiap minuman yang tidak ditutup ini akan diminum oleh jin. Maka
Ini juga sebagai pelajaran bagi kita bahwa ketika kita membuat minuman apapun, tutuplah, karena ketika sudah ditutup, setan ataupun jin tidak akan mampu untuk membukanya atau meminumnya. Qala fa khayyarahu Umar radhiyallahu anhu baina sodak wa baina imraatihi. Akhirnya begitu melihat realita yang ada bahwa lelaki itu memang punya alasan yang tepat, dia pergi selama 4 tahun dan ternyata dia punya alasan yang tepat. Setelah kembali, Sayyid Umar memberikan pilihan pada lelaki tersebut antara menerima sodak atau menerima sodak ganti rugi atas istrinya yang dinikahi oleh lelaki lain, dan diantara dia kembali lagi pada istrinya. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita tanyakan dalam hati terjawab, bahwa bangsa jin ini juga mampu menawan bangsa manusia. Terima kasih sudah ngaji sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.